Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, di tengah-tengah terjadinya banyak fitnah yang dialami oleh umat muslimin saat ini, ada fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh mereka yang menyerang, ada fitnah yang timbul dari dalam diri mereka berupa pertentangan antara satu dengan yang lain, atau juga berupa permasalahan yang ada pada diri mereka sendiri, yang antara lain adalah karena kebodohan, kejahilan mereka terhadap din. Kita tidak mengatakan bahwa seluruh orang muslimin bodoh, karena kita menjumpai bahwa orang-orang yang alim di dalam din ini sangat banyak. Mereka lulus dari pesantren-pesantren, ma'had-ma'had, setelah mereka belajar bertahun-tahun. Mereka lulus dari pendidikan-pendidikan tinggi Islam dengan berbagai macam bidangnya, dengan gelar-gelar kesarjanaan yang memadai. Mereka belajar pada tempat-tempat lain, sehingga dari sudut intelektual sangat banyak kaum muslimin yang tanda kutip berstatus sebagai ulama atau orang-orang yang alim. Kemudian jika kita lihat dari sensus yang ada pada banyak negara, maka kita jumpai bahwa jumlah kaum muslimin itu memang sangat besar. Di negeri di mana kita hidup ini jumlahnya mencapai ratusan juta, ditambah dengan yang lain-lain, maka jumlahnya sangat besar. Dan banyak di antara mereka yang alim. Di samping alim, banyak pula di antara kaum muslimin itu yang mempunyai banyak potensi-potensi untuk mengembangkan sebuah peradaban, ya dalam tanda kutip peradaban Islam. Ya, ada yang punya potensi harta yang melimpah,
ada yang punya potensi berupa jamaah yang sangat banyak, ada yang punya potensi berupa lembaga-lembaga pendidikan yang megah, yang mentereng, ada yang punya potensi berupa macam-macam hal. Yang sesungguhnya mereka itu mampu untuk membuat sebuah peradaban yang besar. Tapi kenapa seakan-akan itu tidak terjadi pada umat muslimin saat ini? Sehingga berita-berita yang kita dengar, kita saksikan dari berbagai macam penjuru dunia, ini adalah berita-berita yang seakan-akan menggambarkan kondisi umat muslimin yang sedang terfitnah di segala bidangnya. Ya, mungkin kita mendengar Palestina, mungkin kita mendengar Kashmir, mungkin kita juga mendengar di sini, nah berapa banyak, berapa macam, berapa jenis fitnah yang terjadi. Padahal jika kita lihat dari potensi yang ada pada diri kaum muslimin tersebut, ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka mestinya kita ini memimpin, bukan dipimpin. Berkuasa, bukan dikuasai. Berperan, bukan jadi objek. Mestinya demikian. Tapi kenyataan tidak demikian. Apa sesungguhnya yang terjadi pada diri umat muslimin saat ini? Maka perlu kita semua merenungkan sebuah jawaban yang bisa kita sepakati semua, yang bisa kita jadikan sebagai parameter secara bersama-sama untuk mengubah keadaan tersebut. Memang Allah telah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sebuah kaum sehingga mereka mengubah apa-apa yang ada pada diri-diri mereka. Jadi sesungguhnya perubahan yang akan terjadi pada diri umat muslimin itu harus dimulai dari perubahan apa yang ada pada diri mereka. Dan apa yang ada pada diri mereka itu yang paling penting, yang paling esensi adalah iman. Ya. Nama lain dari akidah. Dan ini adalah fondasi dasar, fondasi utama dari sebuah perubahan yang terjadi pada sebuah peradaban. Jika kita perhatikan kepada dakwah paling utama, dakwah paling hebat, dakwah yang paling sukses, yaitu dakwah Rasulullah SAW. Apa sesungguhnya yang dilakukan Rasulullah SAW untuk mengubah bangsa Arab secara khusus dan mengubah umat manusia secara umum sehingga mereka mengalami sebuah revolusi yang besar, bukan revolusi yang parsial sebagaimana yang terjadi pada banyak peradaban yang lain. Terjadinya revolusi adalah revolusi yang parsial. Mungkin kita pernah mendengar revolusi industri yang terjadi di Eropa. Yang terjadi perubahan yang signifikan itu adalah masalah industri, teknologi semata. Mungkin kita pernah mendengar adanya revolusi Perancis. Yang terjadi perubahan yang signifikan di situ adalah hanya sistem politik. Berasal dari monarki menuju apa yang disebut dengan demokrasi. Mungkin kita juga pernah mendengar istilah revolusi Bolshevik di Rusia. Juga demikian, parsial. Tetapi yang terjadi pada umat manusia yang mendapatkan
dakwah dari Rasulullah ini bukan sebuah revolusi yang parsial, tetapi revolusi yang global, menyeluruh pada seluruh pola, sistem, dimensi dari kehidupan mereka. Padahal apa sungguhnya yang dilakukan Rasulullah SAW? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu sebenarnya tidaklah sebagaimana yang dilakukan oleh para penggerak-penggerak revolusi dari berbagai macam bangsa-bangsa yang ada. Ya. Karena yang kita ketahui di situ bahwa Rasulullah SAW itu sesungguhnya hanyalah mengajarkan ya, apa saja yang turun dari sisi Allah. Apa itu? Yaitu Al-Quran. Ya. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul di antara mereka, yang mana rasul itu adalah yatslu alaikum ayatina, membacakan atas kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan menyucikan kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, yang mengajarkan kepada kalian Alkitab dan Al-Hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak kalian ketahui. Jadi yang dilakukan Rasulullah SAW itu sebenarnya adalah sebuah perkara yang sederhana, membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Apa ayat-ayat Allah yang mereka bacakan itu? Yaitu Al-Quran. Apa cukup dibacakan? Di masa itu hanya cukup dibacakan. Karena memang tugas beliau adalah menyampaikan apa yang berasal dari Allah berupa wahyu tersebut kepada umat manusia, dibacakan. Ya, yaitu firman Allah, kalam Allah yang beliau terima dari Jibril dibacakan kepada manusia. Ya. Kemudian wazakikum, beliau menyucikan kalian. Apa menyucikan kalian itu? Membersihkan kalian dari dosa-dosa. Apakah Rasulullah bisa menebus dosa? Menyucikan diri dari dosa tidak dalam makna seperti itu. Tapi mengajak kalian untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, terutama dosa kesyirikan yang saat itu masih menjadi sesuatu perkara yang sangat besar. Karena hampir seluruh segi kehidupan mereka tercemari dengan akidah syirik. Kalau syirik itu sudah dilakukan, maka dosa-dosa lain pasti akan menyertainya. Nah, oleh Rasulullah disucikan. Dengan cara apa? Dengan cara diajaklah para sahabat-sahabat, diajaklah manusia untuk meninggalkan dosa-dosa syirik tersebut. Dan ketika dosa syirik ditinggalkan, maka dosa-dosa lain juga akan mengikutinya, akan ditinggalkan. Kemudian wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan Alkitab dan mengajarkan Al-Hikmah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Al-Quran diajarkan sehingga orang tahu terhadap apa yang terkandung di dalamnya. Orang ngerti apa ajaran yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran memang berisi ajaran. Al-Quran berisi perintah, berisi larangan, berisi hukum, berisi tuntunan, berisi tuntutan yang diajarkan. Sehingga mereka tahu apa yang ada di dalamnya.
Nah, ketika mereka tahu apa yang di dalamnya, maka ada tuntutan berikutnya, yaitu laksanakan apa yang ada di dalamnya. Demikian juga al-hikmah, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah. Beliau ajarkan kepada umat manusia. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga mengajarkan kepada kalian apa saja yang tidak kalian di dalam urusan-urusan yang macam-macam. Nah, ternyata itulah yang menjadikan beliau mampu mengobarkan sebuah revolusi yang sangat dahsyat. Revolusi yang sangat hebat pada peradaban manusia yang tidak hanya terbatas kepada bangsa Arab, tapi juga pada bangsa-bangsa lain, hingga menjelajah pada hampir seluruh penjuru dunia. Ya, dan perubahan yang terjadi bukan hanya pada satu bidang, tapi seluruh bidang-bidang yang ada. Maka untuk itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tengah kondisi yang semacam ini, perlu bagi kita untuk memperteguh, mengokohkan akidah, keimanan, keyakinan kita akan kebenaran dari apa yang Rasulullah SAW bawa dari sisi Allah. Kemudian setelah itu kita teguh di dalam menjaga, mengamalkan, baik itu yang berupa Al-Quran maupun yang berupa hikmah atau sunnah-sunnah beliau. Di dalam Al-Quran Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Maka jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, perselisihan pendapat ya memang tidak akan bisa dihindari. Perbedaan pendapat tidak akan bisa dihilangkan. Pasti terjadi. Walaupun di dalam sebuah komunitas yang paling kecil sekalipun. Ya. Mungkin antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara dua sahabat dekat. Ya. Tidak mungkin di dalam semua urusan dan semua waktunya mereka akan selalu bersepakat di dalam satu pendapat. Pasti akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan analisa, perbedaan-perbedaan pemikiran. Nah, ini tadi saya baru nyoba. Ya, baru nyoba. Kok ada di WA menu baru namanya Meta AI. Saya belum pernah tahu. Tadi saya coba buka. Barusan aja di sini, ya. Nah, ternyata sudah banyak chat yang ada di situ. Mungkin anak-anak yang main atau siapa, saya nggak tahu. Ya, sudah banyak, saya lihat tuh. Nah, ini kak mirip ChatGPT kayaknya gitu. Nah, terus saya coba untuk berdiskusi dengannya. Nah, ketika dia menyampaikan sesuatu, sempat saya sanggah dengan beberapa argumen. Ya. Nah, ternyata terhadap sanggahan itu dia mengatakan terima kasih atas koreksinya. Loh, Anda bisa koreksi ChatGPT itu. Meta AI. Terima kasih atas koreksinya. Gitu. Nah, kemudian Anda lanjutkan terus beberapa diskusi itu. Nah, akhirnya dia menjawab dengan sesuatu. Bantah lagi. Apa komentarnya? Anda benar. Nah, itu contoh. Ada perbedaan pendapat itu. Kita dengan mesin aja ada perbedaan pendapat. Nah, anak bilang, kasih buat tadi. Ya. Habis sudah bisa mengalahkan Meta AI ini. Sudah 2 kali nih tadi dia. Yang pertama mengatakan terima kasih, Anda benar. Nah, terima kasih atas koreksinya. Yang kedua mengatakan Anda benar.
Nah, ternyata manusia tetap lebih utama dari mesin. Karena mesin buatan manusia juga yang ujung-ujungnya memang atas kehendak Allah memberi kekuatan kepada manusia untuk kreasi terhadap hal-hal yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kadang-kadang kita terlalu mendewakan. Dan ternyata di dalam beberapa kasus ini tadi dia mengakui 2 kesalahan. Nah, gambaran ya. Jadi ada hal yang harus kita sadari bahwa memang manusia ini tidak bisa ya, bersatu bersepakat di dalam segala urusannya. Suatu saat, suatu ketika pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Ya. Sampai pada, ya katakanlah Nabi dan sahabat-sahabat pun tidak selalu sepakat di dalam semua urusan. Contoh, di dalam peristiwa Perang Badar. Ya. Nabi SAW merencanakan sebuah strategi. Seorang sahabat mengatakan, apakah ini dari Allah atau darimu ya Rasulullah? Beliau katakan ini dariku. Kemudian sahabat mengatakan jika demikian maka ubahlah strateginya. Ya. Yang antara lain adalah tutup semua sumur-sumur yang ada di Badar. Kemudian kita sisakan satu sebagai pancingan untuk musuh. Dan kita buat sumur baru, kita isi dengan air dari sumur-sumur yang ada, kemudian sumur ada yang itu ditutup. Ya, sehingga kita bisa minum sepuasnya, sedangkan musuh tidak bisa minum. Nah, sumur satu kita jadikan pancingan bagi musuh. Karena itu satu dan sumur yang tersisa. Musuh yang menuju ke sumur itu berarti mereka sudah lemah, karena mereka sudah kehausan. Ya. Karena menghadapi lemah kan gampang. Semua itu kita jaga dengan pasukan. Dia yang mau minum pasti sudah lemah dan kita mudah untuk mengalahkannya. Nah, sementara kita bebas minum. Nah, itu contoh perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dan sahabat. Contoh lain, di dalam menyikapi tawanan-tawanan Perang Badar, ini juga terjadi perbedaan pendapat antara sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar cenderung tawanan Badar ini adalah saudara-saudara kita. Sebagian adalah bapak-bapak kita, sebagian kerabat-kerabat dekat kita, sebagian adalah sahabat-sahabat kita. Maka kepada mereka kita bebaskan saja dengan kita minta tebusannya. Umar punya pendapat yang lain. Ya. Kita bunuh saja mereka. Walaupun mereka itu kerabat dekat kita, orang tua kita, anak kita, sahabat kita, tetapi mereka memusuhi kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan jelas bagi kita nanti siapa yang dicintai. Orang tuanya, kerabatnya, atau Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Walaupun Rasulullah SAW cenderung kepada pendapat Abu Bakar, maka Allah turunkan surat Al-Anfal untuk memberi keputusan. Ya. Nah, jadi perbedaan pendapat wajar terjadi. Sama dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Ketika sahabat Ansor berkumpul untuk memilih khalifah dari kalangannya, maka Muhajirin tidak sepakat. Muhajirin berkumpul untuk memilih Muhajirin sebagai pengganti beliau Rasulullah. Nah, ada perbedaan pendapat. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita berbeda pendapat terhadap sesuatu? Maka Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Maka jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, sebenarnya rumusnya gampang. Penyelesaiannya gampang. Berselisih pendapat, balikkan kepada Allah, yaitu kepada kitab Allah. Balikkan kepada Rasul, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ya. Dan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi, yang kita sebutkan, yang terjadi zaman Rasulullah, di zaman sahabat, ya, semuanya sepakat untuk itu. Dan semuanya punya kemampuan untuk itu. Sehingga mereka pun bisa dan mampu menyelesaikan urusan-urusan tersebut dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi di masa setelah itu, ketika kepentingan baik pribadi, kelompok, golongan, dan macam-macam duniawi lebih mendominasi daripada kepentingan penegakan din Allah, perjuangan di jalan Allah, maka proses untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya itu tidak semudah yang terjadi di masa sebelumnya. Kenapa? Karena ada beberapa kepentingan, di mana kadang-kadang kepentingan itu didasari oleh kepentingan kelompoknya, kepentingan kedudukannya, kepentingan jabatannya. Sehingga proses kembali ini tidak selalu berjalan dengan baik. Dan ini menimbulkan permasalahan itu, perpecahan itu tidak bisa didapatkan solusi yang tepat. Akhirnya apa? Solusinya kekuatan. Siapa yang lebih kuat, dia akan mendominasi. Siapa yang tidak kuat, dia akan didominasi. Nah, maka di sini yang dibutuhkan kepada kita semua itu adalah niat yang sungguh-sungguh, tekad yang sungguh-sungguh untuk berpegang kepada petunjuk Allah, yang mana di dalam hal ini adalah semua perkara, semua peristiwa hendaklah kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Harus ada di dalam diri kita masing-masing. Harus ada kemauan yang kuat pada diri kita masing-masing untuk mau kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun itu berlawanan dengan kepentingan kita, berlawanan dengan kebutuhan kita, berlawanan dengan dunia kita. Ini tidak mudah. Ini hal yang berat. Apalagi mungkin bagi orang-orang tertentu yang punya kedudukan, dalam tanda kutip punya kemuliaan atau kehormatan tertentu. Maka untuk ngalah itu terlalu berat. Ini harga diri. Ini kemuliaan, ini kehormatan. Untuk mau menerima kekalahan itu terlalu berat. Apalagi dia menginginkan kedudukan tersebut, berambisi terhadap kedudukan tersebut. Maka untuk bisa mengalah terhadap kebenaran itu bukan perkara yang mudah. Nah, cobalah kita lihat ada apa yang kita sebut sebagai fitnah yang terjadi pada diri umat muslimin di masa-masa akhir ini. Sebenarnya kalau kita lihat permasalahannya, itu permasalahan yang ringan sebenarnya. Tapi kenapa menjadi sebuah hal yang sangat berat, hampir-hampir tidak ada solusi? Karena masalah kedudukan, masalah jabatan, masalah harta ini mendominasi. Dan orang sudah berakidah harta, berakidah materialis. Contoh, kalau kita lihat
pemilu pada negara-negara demokrasi. Dan ini bukan hanya di negeri Indonesia. Ada orang yang nyebut sebagai negeri Konoha. Ada nyebut sebagai negeri apa? Hah? Wakanda. Ada yang menyebut dengan istilah-istilah lain. Nggak tahu sebutan itu sebagai pemuliaan atau penghinaan, kita nggak tahu. Ya. Betapa rumitnya ya, memilih seorang pemimpin. Padahal konsepnya kan mestinya gampang. Konsepnya apa? Jika sebagian besar rakyat memilih, maka jadilah dia. Begitu. Ya. Minimal mayoritas 50+1 misalnya gitu. Jadi dia pemimpin, selesai. Tapi kenapa kok rumit? Karena ambisi dari masing-masing yang berkompetisi itu ya disertai dengan segala cara untuk menang dalam kompetisi itu tanpa memperhatikan ya kebenaran. Ya. Pokoknya bagaimana saya menang gitu aja. Jadi ambisinya demikian. Cara-cara yang dalam istilah politik itu Machiavelli, tujuan menghalalkan cara, itu yang dilakukan. Dan ini tidak ada itikat baik dari masing-masing kandidat untuk ya menjadi sesuatu yang terbaik. Ya ini kalau kita berandai-andai ya. Kalau kita berandai-andai, seandainya saya ikut dalam konsentrasi politik yang semacam itu. Ya mungkin bukan tingkat presiden, tingkat di bawah sampai paling bawah, RT misalnya itu. Seandainya ikut. Saya tidak mau ada kecurangan walaupun hanya 1 suara. Seandainya saya menang kemudian digugat oleh 1 suara dan itu terbukti hasil kecurangan, saya tidak akan ya, mempertahankan ambisi tersebut. Saya akan mundur. Kan gampang sebenarnya itu. Gampang. Tapi ketika dia memang berkeinginan, berambisi, dan dianggap sebagai sebuah tujuan, dianggap sebagai sebuah kehormatan, kemuliaan, ya dia tidak akan mudah untuk melakukan itu. Maka tujuan akan menghalalkan cara. Itu Machiavelli. Ya. Nah, cobalah kita berpikir yang demikian. Hal yang sangat sederhana, sangat mudah. Tapi ketika kepentingan, ambisi, hawa nafsu duniawiyah mendominasi, dia akan rumit. Ya. Wong sebenarnya hak dan batil kan jelas itu. Ya. Jujur dan bohong kan jelas. Ya. Antara kejujuran dan kebohongan kan perkara yang jelas. Nah, jadi adanya hal tersebut karena akidah imannya terhadap kebenaran sudah nggak ada. Dan ini juga terjadi kepada masalah-masalah yang terjadi pada diri umat muslimin ini. Ya. Ketika terjadi masalah, ketika terjadi pertentangan, ketika terjadi perbedaan, maka rumusnya gampang. Farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya. Kembalikan. Ya. Itu kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Gampang kan? Tapi kenyataannya kan nggak gampang. Karena apa itu tadi? Ada hawa nafsu, ada ambisi, ada dunia, ada kehormatan. Ya ini harus dikalahkan. Makanya tadi kita katakan bahwa revolusi Rasulullah SAW, kenapa bisa disebut sebagai revolusi yang berhasil, revolusi yang sukses? Karena hatinya sudah direvolusi lebih dahulu. Ya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, yaitu hati mereka. Ya. Nah, coba kita lihat. Ada kasus sepele sebenarnya. Ini sangat sepele. Tapi kenapa heboh se-Indonesia?
senegeri Konoha. Ya. Ada katanya Gus, yang lain membantah itu bukan Gus, yang mengatakan itu keturunan si ini, yang lain membantah ini tidak. Ini kan hal yang gampang sih sebenarnya. Ya, untuk menentukan itu kan gampang sebenarnya. Kenapa kok tidak ada lembaga yang ya segera menentukan status dia apa? Kan selesai. Sehingga rakyat, umat tidak terombang-ambing di dalam kondisi yang nggak jelas. Ya. Berapa energi yang terbuang karena sebuah perdebatan yang tidak ada nilainya tersebut. Ya. Berapa harta yang terbuang untuk perdebatan yang tidak punya nilai tersebut. Ya. Ketika dia melontarkan sesuatu dengan kata-kata yang tidak pantas, timbul perdebatan-perdebatan. Nah ini kalau kamu kembali kepada Allah dan Rasul kan gampang sih penyelesaiannya. Susahnya apa sih gitu? Apa susahnya? Tapi kenapa tidak daripada umat ini? Ya. Kenapa umat ini selalu terombang-ambing di dalam sebuah hal yang tidak ada ya, penentunya seperti ini? Ya, apakah Al-Quran yang kita baca ini sudah tidak relevan lagi? Ya, sebenarnya tidak demikian karena tidak ada kemauan kita semua untuk kembali kepadanya. Ini masalah adalah masalah yang sangat mudah. Ya, di dalam semua perkara. Ya. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah katakan, "Mayyuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi Allah dan Rasul. Allah katakan, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat pada Allah. Apa secara otomatis demikian? Iya, secara otomatis demikian. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menentang Allah. Karena Rasulullah tidak berbicara atas dasar hawa nafsu dan keinginan beliau belaka. Apa yang beliau katakan itu adalah wahyu yang berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah beliau berbicara atas dasar hawa nafsunya, tetapi yang beliau bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dengan taat kepada Rasul itu otomatis kita taat kepada Allah. Karena tidak ada satupun perkara, satupun hal beliau bermaksiat kepada Allah. Tidak akan dijumpai. Tidak akan pernah dijumpai satupun hal, satupun perkara beliau membangkang kepada Allah. Yang beliau katakan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang beliau laksanakan itu adalah berdasarkan pada perintah-perintah Allah. Walaupun kadang-kadang ya bahasanya itu memang bahasa Rasul. Dan kadang-kadang tidak berupa bahasa, tetapi berupa perbuatan. Contoh yang berupa perbuatan ya, beliau katakan wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kita melihat Rasulullah SAW sholat itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan gerakan-gerakan anggota badan beliau. Ya. Kita contoh, kita tiru. Bahkan kadang-kadang hanya dengan takrirnya beliau. Takrirnya beliau itu apa ya? Persetujuan beliau, walaupun beliau nggak ngomong sesuatu. Nah. Jadi Rasulullah SAW ini ya, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu darinya,
dan juga membimbing manusia untuk bisa menjalankan wahyu tersebut dalam bentuk aplikasi yang nyata, amaliyah yang nyata, yaitu perilaku beliau keseharian. Ya. Di dalam beliau beribadah kepada Allah, di dalam beliau bermuamalah, dan semuanya. Sehingga dengan mentaati kepada Rasul, maka berarti kita telah taat kepada Allah. Dan sebaliknya, seperti yang Rasulullah SAW katakan, "Waman aswani faqad asallah." Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau kita bermaksiat, durhaka kepada Rasul, maka kita juga bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Ya. Dan itu bukan atas keinginan hawa nafsu mereka, hawa nafsu beliau. Ya, tetapi karena memang perintah Allah yang demikian. Ya, ini mungkin berbeda dengan para pemimpin-pemimpin yang ada, yang menginginkan menghendaki rakyatnya untuk taat. Ya, bukan atas dasar kebaikan, tapi dasar kepentingannya. Ya, banyak kan pemimpin demikian, rakyat harus taat, ya, rakyat harus nurut, tapi bukan atas dasar kebaikan, tapi dasar kepentingannya. Dipoleslah kata-kata itu dengan pembicaraan itu dengan kata yang bijak. Misalnya rakyat yang bijak adalah yang membayar pajak, nah, gitu. Untuk kepentingannya kok. Apa untuk kepentingan rakyat? Bukan. Jika untuk kepentingan rakyat, tanya 100% rakyat tidak akan setuju dengan pajak. Ya, ada nggak satu aja rakyat yang setuju dengan pajak? Oh seneng saya ada pajak ini. Ya, harta saya jadi berkurang. Ada yang seneng? Nggak ada. Tapi katanya pemimpin representatif dari rakyat, dipilih rakyat. Dewan juga demikian. Katanya wakil rakyat. Ya. Sementara rakyat 100% tidak mau, tidak menghendaki. Tapi kenapa mereka justru memaksa? Ya. Nah itu berbeda ya dengan pemimpin yang kita maksud tadi. Ya pemimpin yang ada seperti itu. Menghendaki rakyatnya taat, tapi bukan untuk kebaikan kepada Allah dan Rasul, tapi hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Ya, tanyakan pada seluruh rakyat. Kalau rakyat senang dengan pajak, ya tetapkanlah aturan tentang pajak, kan gitu mestinya. Kalau sebagian besar rakyat nggak mau, ya jangan ditetapkan adanya pajak, kan gitu. Ya, baru itu wakil rakyat, kan gitu. Ya. Lo rakyat berselisih, ada yang mau ya, ada yang tidak. Yang mau kasih pajak, yang nggak usah kan gitu. Nah itu namanya wakil rakyat. Ya. Pemimpin bekerja untuk rakyat. Ini sudah tahu rakyat yang nggak mau malah dipaksa-paksa gitu. Nah gitulah ya. Jadi ini perbedaan antara Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan pemimpin yang ada. Perbedaannya banyak. Ini salah satu di antara perbedaan yang ada. Beliau ditaati karena itu perintah dari Allah. Dan beliau ditaati karena beliau layak untuk ditaati. Sementara pemimpin yang lain, ya, mereka minta ditaati hanya untuk kepentingan hawa nafsu, kekuasaan, dan dunia mereka. Ya, baik, barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Silakan. Ayo, silakan. Ada yang bertanya? Nggak ada? Jelas semuanya? Jelas ya. Sehingga tidak ada yang bertanya.
Dan ini memang paling hebatnya dari sekian banyak majelis taklim kita, ya. Nah, di Jember ada berapa tempat, di Malang juga ada Lakoh itu. Kalau ada forum pertanyaan mesti banyak bertanya. Di sini hampir nggak ada yang bertanya. Dari sekian banyak waktu perjalanan taklim seperti itu. Nah, jadi anak berhusnudon. Nah, di sini memang sudah paham-paham, sudah ngerti-ngerti. Sehingga tidak ada sesuatu yang ditanyakan, kan semua sudah jelas. Gitu ya. Anak berhusnudon. Ya. Apa? Apa Pak Tima? Kok ketawa? Ya. Kalau dibuka forum pertanyaan, nah kalau di Al-Firdaus malah pertanyaan pasti dibatasi. Ya, masih dibatasi. Ada yang bisa tanya 2, 3 pertanyaan. Itu nggak boleh, ya. Maksimal 2, masih dibatasi. Ya. Karena nggak nutut. Ya. Ya 2 jam nggak nutut gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah di sini sudah ngerti-ngerti, sudah paham-paham. Tapi mudah-mudahan bukan karena ngantuk-ngantuk. Bukan karena kesibukan sendiri-sendiri. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan lagi ya beberapa ya, perkara yang berhubungan dengan ini ya. Baik, baik. Tadi kita sebutkan ya ada kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Ya. Kewajiban taat kepada beliau disertai dengan larangan untuk bermaksiat kepada beliau. Ya. Seperti yang beliau katakan di dalam hadis, man ata'ani faqad ata Allah. Faman asani faqad asallah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW itu memang layak ditaati, ya, berdasarkan pada perintah Allah dan juga dari sabda beliau sendiri. Nah, perbedaannya tadi kita sebutkan. Jadi beliau mengatakan demikian itu bukan karena hawa nafsunya yang ingin ditaati oleh manusia. Tapi karena Allah memang sudah menyatakan yang demikian. Sehingga ibaratnya beliau hanya menegaskan apa yang Allah telah tentukan tersebut. Dan bisa kita lihat bahwa di dalam ya dalam tanda kutip semua kebijakan-kebijakan beliau itu tidak ada yang di dalam rangka untuk kepentingan pribadi beliau. Dari semua keputusan-keputusan beliau, ini memang tidak ada yang di dalam rangka untuk kepentingan beliau. Ya. Di dalam semua urusan. Ya. Ibaratnya beliau sudah tidak punya kepentingan terhadap duniawi. Yang beliau inginkan itu adalah kebaikan bagi umat semuanya. Walaupun untuk itu beliau harus berkorban. Ya. Kalau sekarang ada pemimpin, ya katakanlah hartanya sudah triliunan, bersedekah 100 juta saja, hebat. Artinya triliunan, gajinya masya Allah besarnya. Ya. Sementara Rasulullah SAW jangankan digaji, bahkan harta pribadi beliau pun harus disedekahkan untuk umatnya. Jadi sebenarnya untuk menguji pemimpin itu nggak susah. Ya. Untuk membuktikan orang itu berkorban untuk bangsa dan negara. Ya. Untuk rakyat, itu sebenarnya kan gampang. Ya, caranya gimana? Ya ikuti seperti Rasulullah. Nggak dapat gaji dari pekerjaannya. Ya, hartanya dikorbankan untuk bangsa dan negara, untuk rakyatnya. Sehingga menjadi orang yang paling miskin di antara masyarakat yang ada gitu, atau yang ada. Baru dia terbukti memang berkorban untuk
bangsa dan negara, berkorban untuk rakyat. Tapi kalau hanya omon-omon, hanya omon-omon, berkorban untuk bangsa dan negara, berkorban untuk rakyat, sementara kerjanya aja diberi apa? Gaji yang besar, fasilitas yang ya banyak, ya, hartanya sendiri melimpah ruah dan sebagainya, maka apa bisa dipercaya omon-omonnya tersebut? Ya tidak bisa. Ya. Sampai-sampai kalau kita lihat Rasulullah SAW, ya, pernah suatu ketika beliau selesai sholat, beliau langsung bergegas pulang, melewati pundak sahabat-sahabat. Berapa saat kemudian beliau balik. Kemudian beliau katakan bahwa beliau tahu sahabat-sahabat kaget, tertegun dengan apa yang beliau lakukan. Dan beliau lakukan tersebut karena di dalam sholat beliau teringat masih ada sebiji emas yang belum disodakohkan. Maka beliau segera keluar untuk mensodakohkan sebiji emas itu, kemudian baru balik. Nah ini kan kebalikan dengan kita. Kebalikan dengan pemimpin saat ini. Ya, harta di rumah sudah nggak muat. Ya. Nggak muat nih, berangkasnya sudah nggak muat. Bankernya sudah nggak muat. Di bank-bank nasional maupun internasional sudah banyak sekali. Tapi masih tetap gaji didapat, fasilitas didapat. Ya mestinya sekali-kali presiden itu beli bensin dengan uang sendiri gitu loh. Ya, sekali-kali beli bensin antrian dengan uang sendiri gitu ya, misalnya. Ya. Makan dengan biaya sendiri, bukan rakyatnya tok yang semua sendiri. Ya. Nah, sementara pejabatnya semua fasilitas. Kan semua diajak fasilitas itu. Harus semua pejabat itu. Uang operasional itu kan fasilitas semua. Jadi mungkin yang rakyat pikir itu hanya gajinya. Ya mungkin gajinya kecil, tapi fasilitas kerjaan itu yang demikian besar. Ya, itu didapat dari mana? Ya itu dapat dari rakyat kan. Nah, mana yang disebut sebagai pemimpin yang tidak omon-omon itu? Ya, nah, ini ngeri kan kita melihat itu. Ngeri kita melihatnya bagaimana pola kehidupan mereka yang seperti itu. Ya, dan inilah memang surga ya, bagi mereka, sehingga mereka pun ya berlomba-lomba untuk mendapatkan surga tersebut, posisi tersebut. Jadi kalau Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar umat itu taat kepada beliau, bukan untuk kepentingan duniawi beliau. Ya. Beda dengan misalnya taatlah kalian padaku. Misalnya kita yang ngomong gitu. Mesti ada unsur dunia kita itu, untuk kepentingan kita. Ya. Walaupun kecil ya, tapi ya namanya manusiawi. Ya semakin kecil semakin bagus. Namanya manusiawi. Ya. Bahkan kadang-kadang beliau dapat dari sahabat itu hanya berupa hadiah. Ya. Yang mana hadiah ini kan sesuatu yang tidak ditentukan. Ada kelapangan memberi hadiah, nggak ada kelapangan ya nggak memberi hadiah. Sampai istri-istri beliau kadang-kadang dalam waktu yang bulanan tidak menyalakan api. Ya. Karena memang nggak ada bahan makanan dalam rumah beliau. Makanya dari mana? Sahabat datang memberi hadiah, sahabat datang memberi hadiah. Itulah yang didapati oleh sahabat-sahabat, oleh beliau yang dilakukan sahabat-sahabat. Ya. Apakah ada keinginan seperti itu dari diri beliau? Ya keinginan sebagai manusia mungkin kehidupan yang wajar. Ya, hidup yang serba berkecukupan. Tapi itu semua kan tidak ada pada diri beliau. Ya, maka kemarin Nana posting berapa, belum posting ini ya. Nana fotoi. Ada yang ngirim apa itu? Pisang. Ya, satu tandan itu. Ada juga yang ngirim pisang 2 sisir itu. Ya.
kemudian dari Malang dapat abon ikan, entah keripik, pisang. Kemudian kemarin sore ada yang ngirim apa itu durian 4 biji. Ya. Anak kadang-kadang takut juga ini, ya. Apakah ini sebuah keinginan? Apakah ini sebagai sebuah balasan dari amal baik, dari amal soleh yang sebenarnya tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu soleh ini? Apakah kadang-kadang takut juga ini? Ya. Kadang-kadang anak pengen sesuatu, ini sering, bukan 1-2 kali, pengen sesuatu. Mau beli kok eman, uangnya minim gitu ya. Ya beliau bisa juga, tapi eman uangnya untuk beli gitu. Nah, tapi rasa kemudian ya ada di rumah itu. Ya mangga ya macam-macam itu. Nah, ketika durian di rumah enggak buah-buah, kemarin buah rontok semua. Seandainya buah pun juga belum matang, karena sudah ada yang ngirimi durian. Kadang-kadang anak pikir ini ya balasan dari amal kita di dunia apa? Atau ada keinginan dalam diri kita yang tidak murni sehingga kita ingin dunia gitu. Ada rasa takut. Ya, ada rasa takut. Ya. Kalau Rasulullah SAW ya enggak ada rasa takut karena hatinya memang bersih. Jiwa beliau memang jiwa besar. Hati kita tidak terlalu bersih, jiwa kita jiwa kecil. Ada rasa khawatir, rasa takut itu. Pengorbanan kita itu apa sehingga mendapatkan balasan yang besar seperti itu. Kerja kita itu apa sehingga mendapatkan ya hadiah-hadiah yang semacam itu. Kadang-kadang ini demikian. Tapi cobalah kita lihat bahwa orang-orang yang dibesarkan dalam sebuah sistem yang seperti ini, tadi Anda katakan kita nggak boleh nyalakan sistem itu, nggak boleh ya. Syariah itu tidak tergantung pada sistem, tergantung pada iman kita itu. Ya, Al-Quran itu nggak tergantung sistem, ya, tergantung pada iman kita. Ya, ya. Jadi hak dan batil itu bukan perkara yang sama. Dan sebenarnya semua orang bisa tahu hak dan batil, hanya saja tidak banyak yang mau mengikuti hak dan mengingkari yang batil, dan juga banyak yang tidak mau untuk menjelaskan mana yang hak, mana yang batil.